Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, kita absen dulu ya. Irfan Hanafi, Hadir. Arifki Hidayat, Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak. Bapak ingatkan kembali pelajaran kita sebelumnya yaitu fardu sholat. Adapun pada hari ini atau minggu ini yaitu membahas tentang sunnah sebelum melaksanakan sholat. Ada yang tahu apa itu sunnah? Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila meninggalkan tidak apa-apa. Pintar sekali ya Irfan. Bisa tolong dibacakan ya Irfan? Boleh, Pak. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan sesuai tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tujuan setiap muslim. Berikut adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum melaksanakan sholat yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Manfaat kita dengan mempelajari sunnah sebelum sholat yaitu dengan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Adapun sunnah-sunnahnya yaitu yang pertama azan. Azan yaitu mengumandangkan azan sebagai panggilan sholat, merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan yang wajib adalah menjawab azan tersebut. Azan menandakan masuknya waktu sholat dan mengajak umat Islam untuk segera menunaikannya. Yang kedua, berjalan ke tempat sholat dengan tenang. Disunahkan berjalan menuju tempat sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini mencerminkan keseriusan dan persiapan hati dalam menyambut ibadah. Jadi alangkah baiknya jika azan sudah terdengar, maka hendaknya kita langsung pergi ke masjid atau mushola terdekat agar kita tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca doa antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah adalah saat mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Maka doa setelah azan sudah sepatutnya kita menghafal. Yang keempat, segera melaksanakan sholat di awal waktu. Menunaikan sholat di awal waktu menunjukkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah selalu menjaga sholat di awal waktu kecuali ada uzur. Rasulullah saja menjaga sholat di awal waktu, kecuali apabila Rasul ada uzur maka mungkin bisa di akhir waktu. Yang kelima, boleh tolong dibacakan Arifki? Gak nampak. Nah, dia boleh tolong dibacakan? 5. Sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu, seperti 2 rakaat sebelum subuh, sangat dianjurkan. 6. Berdiri untuk sholat setelah iqamah selesai. Setelah iqamah dikumandangkan, disunahkan segera berdiri untuk mulai sholat, menunjukkan kesiapan dan kesungguhan dalam beribadah. 7. Meluruskan saf. Meluruskan dan merapatkan saf barisan dalam sholat berjamaah adalah sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf kalian karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan sholat. 8. Menutup celah dalam saf yang renggang. Menutup celah dalam saf mencegah setan masuk di antara barisan dan menjaga kekompakan jamaah. Terima kasih Nadia. Yang kelima itu sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah yang paling diutamakan yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa sholat sunnah qobliyah subuh diutamakan? Karena menunaikannya mendapatkan pahala seperti memiliki dunia dan seisinya. Yang keenam, berdiri untuk sholat setelah iqamah selesai. Biasanya ketika lafaz berqomati sholat, alangkah baiknya kita langsung berdiri. 7. Meluruskan shaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam sebelum menunaikan sholat, "Shawsufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat." Yang kedelapan, menutup celah dan dalam shaf yang renggang. Jadi kalau jamaah ada shaf yang renggang, maka dianjurkan kita untuk menarik jamaah tersebut agar shaf rapat.
Yang kesembilan, memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Selama sholat disunahkan memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala sebagai bentuk khusyuk dan konsentrasi. Memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala. Jadi saat kita sujud, kita menundukkan kepala kita. Apabila kita di Mekah, maka kita menghadap sesuai dada kita dengan sejajar dengan Ka'bah. Yang ke-10, posisi kaki dalam sholat bagi laki-laki disunahkan merenggangkan kedua kaki sekitar sejengkal. Jadi kalau laki-laki sunahnya merenggangkan kakinya sejengkal. Sedangkan bagi perempuan merapatkan kedua kaki. Hal ini sesuai dengan adab dan kesopanan dalam sholat. Yang ke-11, membaca surat Anas. Membaca surat Anas. Biasanya surat Anas dibaca agar kita terlindung dari godaan jin dan setan. Yang ke-12, membersihkan mulut dengan siwak sebelum sholat adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sebelum jamaah mau sholat, alangkah baiknya menggunakan siwak. As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi siwak itu disunahkan dalam semua hal. Apabila sholat termasuk juga, terutama sholat. Jadi sangat disunahkan melakukan siwak ini. Kesimpulannya, dengan kita mengamalkan kesunahan sebelum sholat, maka itu akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik anak-anak, mungkin sampai sini saja pembelajaran pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah, mengerti semua ya? Mengerti, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.